Assalamualaikum Bunda. Katanya si Aye itu apa namanya, baking is art ya. Tahu maksudnya. Nah, saya kan sering bikin begini ya, spiral bread ya, spiral taruh bread. Nah, habis itu dia bilangnya, sayang ya kalau untuk dimakan, jangan dimakan. Nah kah, biarkan sampai besok atau besok lusa, biar buat hiasan rumah ya ngono. Ya udah, tak bilangin begini, ya udah lu nggak usah makan lo ya. Habis itu nambah nggak usah makan, biar Ika aja yang makan. Nah dia bilang gitu, ya jangan, ayah juga mau makan. Yes, begitulah hari-hari kita jaga orang tua ya Bunda ya. Nah, untuk tahu gimana cara pembuatannya, ikuti proses selanjutnya ya Bunda. Kita tengok teksturnya dulu ya. Nah, seperti ini teksturnya. Seperti ini ya. Ini isian dari rainbow, thousand rainbow layer cake yang kemarin bisa kita bikin ya Bunda ya. Teksturnya itu seperti ini. Untuk tahu cara pembuatannya, ikutin proses selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Bunda. Memanfaatkan taro filling sisa membuat thousand layer cake kemarin ya Bunda ya. Kali ini kita mau bikin spiral bread atau purple yam paste spiral bread ya. Nah, di sini kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Pertama kita siapkan bahan biang ya. Untuk bahan biangnya, di sini kita menggunakan 100 ml susu cair hangat atau air hangat ya. Kemudian ada 1 sendok teh gula pasir, ada juga 2 sendok teh atau sebanyak 6 gram hias atau ragi instan ya. Nah, kemudian untuk bahan rotinya kita menggunakan 400 gram tepung terigu protein sedang ya. Protein tinggi ya Bunda, maaf, protein tinggi. Kemudian di sini ada 120 ml susu cair atau air juga boleh ya. Kemudian ada 12 gram atau setara dengan 2 sendok makan susu bubuk ya. Kemudian ada 1 sendok teh garam, ada 400 gram gula pasir, dan ada 60 gram unsalted butter ya Bunda. Saya selalu menggunakan merek ini ya, sebab di sini yang halal, ada produk halalnya dari pemerintah Australia. Pertama-tama masukkan susu cair hangat ya Bunda atau air hangat. Kemudian tambahkan gula pasir ya, dan juga ragi. Biarkan kurang lebih selama 7 hingga 8 menit hingga ragi mengembang ya. Aduk rata seperti ini. Biarkan ragi mengembang ya. Sisihkan dulu. Kemudian dalam mangkok yang agak besar kita masukkan tepung terigu ya. Tepung terigu. Kemudian tambahkan gula pasir. Setelah itu tambahkan susu bubuk ya. Setelah itu tengahnya kita kasih
susu cair ya bunda. Kita masukkan semuanya. Setelah itu aduk rata ya. Setelah bahan biang mengembang seperti ini, kemudian kita campurkan ke adonan tepung ya bunda. Kita langsung menggunakan tangan ya bunda. Untuk garam dan butternya kita masukkan setelah adonan ini agak kalis ya. Sesudah seperti ini ya bunda, kemudian kita tambahkan garamnya ya, dan juga butternya. Kemudian ulenin lagi hingga kalis elastis ya. Untuk membuatnya menjadi kalis elastis ya bunda, kemudian kita siapkan tempat, taburi dengan tepung, kemudian kita ulenin adonan ya, seperti ini. Hingga adonan benar-benar kalis elastis ya bunda. Setelah adonan kalis elastis seperti ini ya bunda, dia tidak lengket di tangan. Ketika kita menyobeknya seperti ini pun dia nggak gampang patah ya. Seperti ini. Kemudian kita taruh adonan di baskom, biarkan adonan mengembang 2 kali lipat ya bunda. Oh iya, olesin baskomnya dengan sedikit minyak ya, supaya nanti tidak lengket di baskom. Kita ratakan seperti ini ya. Kemudian kita taruh adonan. Tutup adonan menggunakan serbet bersih dan biarkan di suhu ruang yang hangat, biarkan menjadi 2 kali lipat ya. Sambil menunggu adonan rotinya mengembang ya bunda, kita siapkan bahan fillingnya ya. Bahan taruhnya kita timbang seberat 30 gram ya, 30 gram. Nah seperti ini. Kemudian kita bentuk melonjong ya, lonjong seperti ini ya bunda. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Seperti ini hasilnya. Setelah adonan kita biarkan selama setengah hingga 1 jam dan mengembang seperti ini, kemudian kita kempiskan adonan ya bunda, untuk menghilangkan anginnya ya. Setelah itu
bagi adonan dan timbang seberat kurang lebih 50 gram ya. Seperti ini. Setelah kita bagi rata adonan seberat 60 gram ya bunda ya tadi, kemudian bulatkan adonan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan ya, kita pipihkan nah seperti ini, persegi panjang seperti ini. Kemudian kita masukkan bahan fillingnya ya. Nah, setelah kita masukkan bahan fillingnya, kemudian nah kunci bagian sini ya bunda, kunci bagian sini, kunci hingga rapat ya bunda, jangan ada lubang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita pipihkan lagi ya. Kita pipihkan lagi, bila sobek kita harus menyubitnya lagi ya. Nah, seperti ini. Bikin agak besar ya. Setelah itu, nah jangan sampai ada yang sobek seperti ini ya bunda. Bila ada yang sobek kita harus menambalnya. Seperti ini. Kemudian kita potong ya, potong menggunakan ini atau menggunakan pisau. Jangan sampai ujung atas dan ujung bawahnya patah ya. Kita potong seperti ini. Saya lebih suka menggunakan ini sebab lebih cepat ya bunda. Tapi kalau ujungnya hati-hati. Seperti ini. Nah, sesudah terpotong seperti ini, kemudian kita gulung ya. Kita gulung dari sisi samping ya bunda, dari sisi samping ke sisi samping satunya lagi ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita agak tarik, kemudian kita bentuk ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kita bisa membentuknya seperti ini ya. Kita pipihkan adonan, kemudian fillingnya kita bentuk bulat seperti ini. Kita taruh di tengahnya ya. Kita taruh di tengahnya, kemudian seperti ini. Kita cubit bagian ujungnya ya. Seperti ini. Kemudian kita pipihkan lagi ya. Pelan-pelan saja ya bunda, kita pipihkan hingga terbentuk bulat seperti ini. Nah, sesudah bulat, setelah seperti ini, kemudian kita potong ya bagian ujungnya seperti ini. Jangan sampai putus ya bunda. Pertama kita jadiin 4 dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari 4 itu kita jadikan 8 ya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Kemudian kita taruh di loyang. Jadi ini. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Sesudah terbentuk semua seperti ini ya bunda,
Kemudian kita biarkan di suhu ruang yang hangat, biarkan menjadi double size ya. Bila sudah mengembang seperti ini, kemudian kita panggang di oven bersuhu 170 derajat Celcius kurang lebih 15 hingga 20 menit ya Bunda. Setelah kita panggang selama 15 menit, kemudian kita keluarkan dari oven ya Bunda. Dan hasilnya itu seperti ini. Abaikan yang bentuknya nggak karu-karuan ya. Sajikan selagi hangat untuk keluarga tercinta ya Bunda. Selamat mencoba, semoga berhasil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.